Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Saudara pendengar Radio Rasinda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum acara ini kita mulai, kita akan satukan hati kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berkati kami semua para pendengar Radio Rasinda, supaya kami dimanapun kami berada Tuhan, dapat mendengarkan lewat frekuensi Radio Rasinda ini Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu yang akan sampaikan, supaya dapat diterima dan dapat lakukan dan dapat juga ditularkan kepada orang-orang yang lain dalam kehidupannya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan, kiranya kasih setia-Mu ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum saya akan memulai, kita akan mengawali dengan kidung puja ataupun dengan pujian penyembahan bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Lagu ini sangat memuatkan hati kami, menguatkan kehidupan kami, dan kami akan bagikan kepada saudara pendengar Radio Rasinda dengan judul Berharga di Hadapan-Mu. Lagu ini diciptakan oleh hambanya Evangelis Daltoni, sangat memberkati bagi kita semua. Mari kita, bagi para pendengar yang sudah pernah mendengar dan juga bisa menyanyikan, kita akan bersama-sama menyanyikannya. Mari kita mulai. Kita anak Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak ingin satu orang pun tersesat jalannya, tapi Dia ingin semua anak-anaknya selamat. Karena kita sangat berharga di hadapan-Nya. Bila ku melihat langit adalah karya-Mu, dan bumi adalah ciptaan-Mu. Bila ku melihat laut segenggam tangan-Mu, dan kulihat gunung yang Kau bentuk. Bila ku melihat langit adalah karya-Mu, dan bumi adalah ciptaan-Mu. Bila ku melihat laut segenggam tangan-Mu, dan kulihat gunung yang Kau bentuk. Siapakah aku di hadapan-Mu? Berharga di hadapan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Hatiku bersyukur atas anugerah-Mu. Berharga di hadapan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Ku ingin memuji-Mu seumur hidupku. Bila ku melihat langit adalah karya-Mu,
dan bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu, dan kulihat gunung yang kau bentuk, siapakah aku di hadapanmu? Berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Hatiku bersyukur atas anugerah-Mu, berharga di hadapan-Mu, menjadi biji matamu. Kau ingin memuji-Mu seumur hidupku. Saudara terkasih pendengar Radio Rasinga, tema pada kali ini berharga dalam Tuhan, terambil dari Yesaya 43 ayat 4 yang berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Untuk Tuhan, kita bukanlah hanya sekedar manusia. Sedangkan ada ayat yang berkata manusia itu sekedar debu dan tanah. Tapi bagi Tuhan, kita ini berharga dan bahkan mulia. Jika kita pernah merasa kita tidak ada artinya karena adanya persoalan dan pergumulan yang begitu besar di dalam hidup kita, tapi hari ini Yesus dengan jelas berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Walau di mata dunia dianggap tidak berharga, tapi di mata Tuhan kita berharga. Di sini saya menganalogikan bahwa ada suatu kisah seorang anak sedang memandang ikan arwana pemberian ayahnya. Ikan ini ditempatkan dalam satu akuarium yang sangat besar. Kemudian anak ini berkata kepada ayahnya, "Sebenarnya berapa harga ini, ayah?" Namun ayahnya tersenyum dan terbesit dalam dirinya untuk mengajarkan nilai pada sang anak. Sang ayah berkata, "Begini nak, bawalah ikan ini dalam plastik berisi air ke tetangga sebelah. Kemudian tanya berapa harganya." Setelah ditanya ke tetangganya yang tertarik, dia menawar 1 juta rupiah. Lalu dia melaporkan tawaran tersebut kepada ayahnya. Kemudian ayahnya kembali menyuruh anak itu ke pasar dengan membawa ikan tersebut dalam tempat yang berisi air. Setelah ditanyakan kepada orang di pasar, mereka menawar 1 juta rupiah. Kemudian setelah sang ayah kembali menyuruh anaknya membawa ikan itu ke penjual ikan hias untuk ditanyakan harganya dengan membawa sertifikatnya dan deretan prestasi lomba keindahan ikan arwana tersebut. Setelah melihat yang ditawarkan ikan tersebut beserta sertifikat dan lain-lainnya prestasi yang didapat, maka ditawarlah sampai 100 juta rupiah. Maka besarlah tawaran tersebut membuat anak tersebut bergegas melaporkannya kepada sang ayah. Sang anak sadar bahwa hidup kita berharga pada orang yang tepat. Hidup kita berharga pada pribadi yang tepat. Mungkin manusia bisa menghargai kita berbeda-beda, tapi satu hal yang pasti manusia berharga di mata Tuhan, sama seperti ikan itu. Dan Tuhan tahu seberapa berharganya engkau sampai Dia rela mati bagi engkau di kayu salib. Karena begitu berharganya kita, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan saudara dan saya. Dan saudara pendengar semua, bukankah itu sangat berharga?
Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan hitungan materi yang ada di dunia ini, tapi kita ditebus dengan hitungan darah Kristus yang sangat-sangat mahal dan berharga. Hari ini jangan sampai kita merasa diri kita tidak berharga. Persoalan dan pergumulan apapun yang dihadapi saat ini, jangan sampai kita merasa tidak berharga. Datang pada Tuhan, engkau akan melihat seberapa berharganya dirimu di hadapannya. Dalam Matius 10 ayat 30 sampai 31 berkata demikian, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara terkasih, para pendengar Radio Rasinda, kita bisa membayangkan rambut kepala kita saja terhitung semuanya oleh Tuhan, yang kita anggap tidak berharga. Bukankah jika rambut hilang sehelai kita tidak pernah pusing dan memperdulikannya, tapi Tuhan menghitung semuanya. Bahkan apa yang kita anggap tidak berharga, Tuhan tetap menganggapnya berharga. Dan kita anggap tidak berharga, tapi bagi Tuhan semuanya sangat berharga. Dan seberapa berharganya kita? Begitu berharganya kita seperti ia menjaga biji matanya. Dalam Ulangan 32 ayat 10 berkata demikian, didapatinya dia di suatu negeri, di padang, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya serta dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Ayat di atas berbicara tentang Yakub. Yakub dikasihi oleh Tuhan, dikelilinginya dia, diawasinya juga sebagai biji matanya. Saudara dan saya pun dijaganya sebagai biji matanya. Mungkin kita merasa hidup kita saat ini sedang berada di padang gurun, banyak persoalan dan banyak pergumulan. Seolah-olah kita berada di hutan belantara, tidak tahu kemana arahnya dan tidak tahu masa depan kita. Namun hari ini firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan, engkau dikelilinginya, engkau diawasinya, engkau dijaga sebagai biji matanya. Dijaga sebagai biji matanya tentu diperlukan dengan sangat berharga. Ibaratnya jika ada debu maka dan juga ada gangguan, tentulah biji mata itu akan dijaga dengan benar-benar dan akan dibersihkannya. Saudara terkasih, para pendengar Radio Rasinda, kita berharga di hadapan Tuhan dan kita juga dijaganya sebagai biji matanya. Maka yang pertama, kita tidak menjadi lemah. Jangan saudara menjadi lemah atas badai pergumulan yang datang. Sekalipun ada banyak masalah yang datang, ada banyak pergumulan yang datang, tetapi firman Tuhan hari ini jangan menjadi lemah. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Jangan kita menjadi lemah, karena kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita dapat berkuasa atas bumi ini. Kita dijadikan seturut gambar dan rupa Allah. Sebegitu berharganya kita. Maka hari ini setelah saudara mendengar Radio Rasinda dengan tema berharga dalam Tuhan, maka kita jangan lemah, kita jangan pesimis, tapi kita sudah mendapat jawaban atas kehidupan kita. Dan pasti jawaban dan persoalan kita karena Tuhan Allah membuat kita seturut dengan gambarnya.
Seperti apa gambar Allah? Salah satu natur Allah adalah Allah dapat berkreasi. Ingat, pada waktu penciptaan Allah melihat semuanya baik. Karena Allah berkreativitas, maka kita pun harus berkreativitas. Kita ada di tanah tandus sekalipun, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang kreatif, maka kita pun harus kreatif. Saudara terkasih para pendengar Radio Rasindra, kita mendengar salah satu tokoh dunia pencipta bola lampu yang terkenal, yaitu Thomas Alva Edison. Dia saat mencoba membuat lampu tidak sekali berhasil, tapi mengalami berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Artinya akan ada banyak kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menerima upahnya. Mulailah bergerak dan mulailah berbuat sesuatu untuk memperoleh keberhasilan. Kemudian yang kedua, tetaplah hidup benar, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ketika Allah ada di dalam kita, maka Allah akan mengasihi kita. Kasih-Nya akan memenuhi kita. Ini dapat kita peroleh dengan cara hidup benar. Kita tetap hidup benar, kita tetap menjaga hidup benar di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan berdiam dalam orang yang hidupnya tidak benar. Allah tidak akan ada di dalam orang yang hidupnya asal-asalan. Dengan menjaga hidup tetap benar, kasih Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah berbuat baik. Yang berbuat baik, karena kita berharga, kita perlu berbuat baik. Dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, demikianlah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini berharga, maka Tuhan pasti memberi sesuatu kepada kita. Perumpamaan tentang talenta. Apakah ada yang tidak mendapat talenta? Tidak ada. Semua orang mendapat talenta masing-masing. Maka tugas kita adalah berbagi kebaikan kepada sesama orang. Karena ini kita berharga di mata Tuhan. Karena kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus, maka pasti Tuhan memberi sesuatu kepada kita. Maka hari ini berbuat baiklah dan mulailah memberkati orang lain. Tidak ada alasan lain kita harus berbuat baik. Oleh karena itu, maka mulai hari ini, setelah saudara mendengar Rasindra semua yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Kami ucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami rema untuk menyampaikan kepada saudara pendengar di Radio Rasindra Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahwa berharga di hadapan Tuhan itu sangat luar biasa. Anak-anak-Mu ini Tuhan, maka kita tahu kita manusia yang berdosa ini ternyata sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengar radio ini Tuhan, supaya dapat memberkati kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum saya akhiri, mari kita akan mendengarkan lagu Seperti Yang Kau Ingini, bahwa kita sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari saudara terkasih, kita bisa menyanyikan bersama lagu ini, Seperti Yang Kau Ingini. Bahwa kita semua
anak-anak Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang mana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.